Mbak masih ingat dengan saya? Iya, masih perawat Cindy ya. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah ada yang ingin Mbak sampaikan? Tidak ada, saya sudah sedikit happy. Baik Mbak, saya lihat hari ini Mbak terasa lebih ceria dan sudah jauh lebih tenang ya Mbak. Boleh ceritakan pada saya apa yang membuat Mbak hari ini tampak senang sekali? Karena saya sudah bisa mengontrol amarah saya. Saya sudah tidak terlalu jengkel sama teman-teman saya lagi. Saya sudah lega sekarang. Baik, saya lihat kemarin Mbak sudah bisa mengontrol marah. Bagaimana caranya? Coba ceritakan pada saya apa yang sudah saya ajarkan kemarin. Ketika saya marah, saya selalu latihan tarik nafas dalam. Setelah itu, saya ketika jengkel sama seseorang, saya memukul kasur dengan bantal yang lembut dan permukaan yang halus dan tepat. Bagaimana kalau hari ini kita mencoba teknik mengontrol marah dengan cara verbal? Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya, apa Mbak sudah mengetahui tentang teknik mengontrol marah secara verbal ini? Saya belum tahu. Baik, hari ini saya akan mengajak Mbak untuk berlatih cara menyampaikan rasa marah dengan berbicara tenang dan merasa lebih rileks ya Mbak. Iya. Apakah Mbak bersedia mengikuti kegiatan ini? Iya, saya bersedia. Kira-kira waktunya Mbak ingin beberapa lama? Mungkin 10 menit saja. Baik, untuk latihannya Mbak ingin di ruangan mana? Bisa di sini lagi. Baik Mbak, jadi menyampaikan rasa marah dengan kata-kata merupakan suatu bentuk mengekspresikan secara verbal untuk mengungkapkan marah tanpa menggunakan kalimat yang bisa menyakiti orang lain. Tujuannya untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dialami oleh seseorang ya Mbak. Iya. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan teknik ini, seperti menjaga diri supaya tetap tenang, jangan menggunakan kalimat aku, dan dengarkan juga dari pihak lain. Sekarang, coba Mbak bayangkan sesuatu yang membuat Mbak marah. Kalau sudah, coba Mbak sampaikan dengan saya rasa marah itu dengan hati-hati dan gunakan nada rendah ya Mbak. Dan jangan lupa untuk hindari kalimat aku. Contohnya seperti ini. Saya tidak suka kamu bicara seperti itu. Baik, coba Mbak ulangi. Saya tidak suka kamu bicara seperti itu pada saya. Baik, sudah cukup ya Mbak. Suara Mbak jauh sudah lebih halus. Iya. Kalau mau diulang dengan kalimat lain, Mbak bisa lakukan secara mandiri ya Mbak. Iya. Baik. Iya. Baik, bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan teknik ini? Apakah Mbak sudah merasa lega dan membaik setelah menyampaikan? Saya jauh lebih tenang. Baik Mbak sudah tampak lebih ceria. Suara Mbak juga lebih tenang. Untuk kegiatan besok, kita akan melakukan latihan mengontrol marah secara spiritual. Iya. Baik Mbak, untuk latihan besok kita akan berlatih mengontrol marah dengan belajar beribadah ya Mbak, seperti melakukan berdoa. Untuk waktunya bagaimana kalau di pukul 10? Iya, saya mau. Baik, untuk tempatnya bagaimana kalau kita lakukan di masjid saja Mbak? Iya, di masjid saja. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi besok ya Mbak. Latihan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga Mbak bisa berlatih secara mandiri lagi ya Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih, Su.